Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfia Divala Muda dari kelompok 10. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengauditan sistem informasi berbasis komputer. Pendahuluan, pengauditan atau auditing adalah proses sistematik atas pemerolehan dan pengevaluasian bukti mengenai asersi-asersi tentang tindakan dan kejadian ekonomi dalam rangka menentukan seberapa baik kesesuaiannya dengan kriteria yang ditetapkan. Hasilnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya ada jenis kegiatan audit. Audit internal, membantu sebuah organisasi mencapai tujuannya dengan mengadakan sebuah pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen, pengendalian, dan tata kelola risiko. Jenis audit internal antara lain audit keuangan, sistem informasi atau audit pengendalian internal, audit operasional, audit kepatuhan, dan audit investigatif. Selanjutnya ada audit eksternal, itu untuk bertanggung jawab pada pemegang saham perusahaan dan biasanya berkaitan dengan pengumpulan bukti yang diperlukan untuk menyatakan sebuah opini pada laporan keuangan. Sifat pengauditan, perencanaan audit. Perencanaan audit menentukan mengapa, bagaimana, kapan, dan oleh siapa perencanaan audit akan dilaksanakan. Menentukan lingkup, tujuan, membentuk tim, dan mengidentifikasi risiko. Terdapat 3 jenis risiko antara lain risiko bawaan, yaitu risiko kesalahan material tanpa pengendalian, risiko pengendalian yaitu risiko kegagalan pengendalian internal mendeteksi kesalahan, dan terakhir ada risiko deteksi yaitu risiko auditor gagal menemukan kesalahan material. Selanjutnya ada pengumpulan bukti. Pengumpulan bukti audit adalah proses memperoleh dan mengevaluasi informasi yang mendukung keakuratan laporan keuangan sebagai dasar auditor memberi opini. Cara mengumpulkan bukti audit antara lain observasi pemeriksaan atas dokumentasi, diskusi, kuesioner untuk mengumpulkan data, pemeriksaan fisik, konfirmasi atas ketepatan informasi, melakukan ulang atas perhitungan, pemeriksaan bukti, pendukung, dan tinjauan analitis. Selanjutnya ada pengevaluasian bukti audit. Pengevaluasian bukti audit adalah menilai kecukupan bukti dan materialitas untuk mendukung kesimpulan auditor. Auditor mencari penjamin memadai bahwa tidak ada kesalahan material yang ada dalam informasi atau proses yang diaudit. Komunikasi hasil audit. Komunikasi hasil audit adalah laporan, hasil audit, dan rekomendasi perbaikan. Auditor mengirimkan sebuah laporan tertulis yang merangkum temuan-temuan audit dan rekomendasi kepada manajemen, komit audit, dewan direksi, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Selanjutnya ada pendekatan audit berbasis resiko. Yang pertama itu ada menentukan ancaman atau penipuan dan kesalahan yang akan dihadapi perusahaan. Yang kedua ada mengidentifikasi prosedur pengendalian yang mencegah, mendeteksi, atau memperbaiki ancaman. Dan yang ketiga ada mengevaluasi prosedur pengembalian. Dan yang keempat ada mengevaluasi kelemahan pengendalian untuk menentukan dampaknya dalam jenis dan waktu. Selanjutnya ada audit sistem informasi. Tujuan dari sebuah audit informasi adalah memeriksa dan mengevaluasi pengendalian internal yang melindungi sistem. Ketika melakukan sebuah audit sistem informasi, auditor seharusnya memastikan bahwa memiliki 6 tujuan berikut. Yang pertama, keamanan sistem informasi menyeluruh, akses fisik dan logis, enkripsi, firewall, dan backup. Yang kedua, pengembangan dan akuisisi program sesuai otorisasi dan spesifikasi. Yang ketiga, modifikasi program sesuai persetujuan dan mengalami pengujian. Yang keempat, pemrosesan transaksi dan data sesuai tepat waktu, lengkap, dan akurat. Yang kelima, validitas dan otorisasi data sumber. Dan yang keenam, ada keamanan dan integritas file data komputer. Selanjutnya ada figur menggambarkan hubungan antara 6 tujuan ketika melakukan sebuah audit sistem informasi yang harus dilakukan auditor dengan komponen-komponen sistem informasi. Selanjutnya ada general control atau pengendalian umum. Yang pertama itu ada keamanan menyeluruh, di mana langkah untuk melindungi sistem dan data dari akses penggunaan atau kerusakan yang tidak sah. Meliputi memeriksa dengan seksama pada situs komputer, mewawancarai persobel, meninjau kebijakan dan prosedur, serta memeriksa log akses, kebijakan asuransi, dan rencana pemulihan bencana. Yang kedua ada penebangan program akuisisi,
yaitu proses pemerolehan dan pengembangan aplikasi baru agar sesuai kebutuhan organisasi. Dua hal kesalahan dalam pengembangan program antara lain yaitu kelalaian pemrograman yang berkaitan dengan kurangnya pemahaman tentang spesifikasi sistem dan instruksi yang tidak diotorisasi dengan sengaja disisipkan ke dalam program. Yang ketiga, ada modifikasi program, di mana perubahan pada aplikasi yang sudah ada untuk memperbaiki kesalahan atau menyesuaikan kebutuhan baru. Selanjutnya, ada pemrosesan komputer, di mana kegiatan menjalankan data dengan sistem komputer agar menghasilkan informasi yang akurat dan andal, meliputi pengolahan data pengujian, teknik-teknik audit bersamaan, seperti teknik snapshot, sistem control audit, review file, audit hooks, dan continuous simulation dan analisis atas logika program. Selanjutnya ada data sumber, di mana sebuah matriks pengendalian input digunakan untuk mendokumentasikan pemeriksaan atas pengendalian data sumber yang ditetapkan pada setiap file catatan input yang digunakan untuk mendokumentasikan pemeriksaan atas pengendalian data sumber. Selanjutnya juga ada file data, di mana dikendalikan untuk menjaga keamanan, keakuratan, dan keandalan informasi. Pengendalian ini meliputi backup, pembatasan akses, serta proteksi file agar data tetap lengkap, akurat, dan tidak disalahgunakan. Selanjutnya ada perangkat lunak audit, yaitu ada Computer Assisted Audit Technique atau CAATS, yaitu mengacu pada perangkat lunak audit yang menggunakan spesifikasi yang disediakan oleh auditor untuk menghasilkan sebuah program untuk menjalankan fungsi audit sehingga akan mengoptimasikan atau menyederhanakan proses audit, dan sering disebut sebagai Generalized Audit Software atau GAS. Perangkat lunak yang paling populer adalah Audit Control Language atau ACL, dan Interactive Data Extraction and Analysis atau IDEA. Selanjutnya ada audit operasional SIA, teknik dan prosedur yang digunakan dalam audit operasional serupa dengan audit sistem informasi dan laporan keuangan. Perbedaan dasarnya adalah lingkup audit. Langkah dalam audit operasional adalah perencanaan audit, pengumpulan bukti, dan pengevaluasian bukti. Jadi, ringkasan dan kesimpulan dalam pertemuan ini adalah pengauditan sistem informasi berbasis komputer adalah proses pemeriksaan dan penelitian terhadap penggunaan teknologi informasi dalam pengolahan data serta penyajian laporan. Audit ini menekankan pada dua aspek utama, yaitu general control atau pengendalian umum yang memastikan keamanan dan keandalan sistem secara keseluruhan, serta application control atau pengendalian aplikasi yang menjamin keakuratan input, proses, dan output data. Dengan menerapkan teknik audit berbantuan komputer, auditor dapat menilai integritas, keamanan, dan keandalan sistem informasi, sehingga hasil audit mampu memberikan keyakinan bahwa informasi yang dihasilkan relevan, akurat, serta mendukung pengambilan keputusan manajerial maupun pelaporan keuangan. Sekian presentasi yang dapat saya dan kelompok saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.